Bayangkan sejenak, di puncak kepala manusia terdapat sebuah titik halus, tak terlihat oleh mata biasa, namun disanjung oleh para bijak kuno sebagai pintu menuju langit. Sebuah gerbang sunyi yang bila terbuka, mampu menyalakan cahaya kesadaran dan menghubungkan jiwa manusia dengan sumber tertinggi dari segala pengetahuan. Mereka menyebutnya Cakra Mahkota, tahta batin yang tidak hanya berbicara tentang energi, tetapi tentang pertemuan antara bumi dan surga di dalam diri manusia. Namun, berapa banyak dari kita yang sungguh memahami apa arti sebenarnya dari titik ini? Cakra Mahkota bukan sekadar simbol spiritual dalam kitab-kitab yoga. Ia adalah misteri yang sejak dahulu hanya berani disentuh oleh sedikit orang, karena di balik keindahannya tersembunyi kekuatan yang mampu mengubah jalan hidup manusia secara drastis. Bayangkan seorang pengembara menempuh perjalanan panjang melewati 7 gerbang energi hingga akhirnya tiba di puncak gunung. Apa yang menantinya di sana bukan sekadar pemandangan, tetapi pertemuan dengan dirinya yang paling sejati. Itulah gambaran perjalanan membuka Cakra Mahkota, sebuah langkah menuju kesatuan, tempat manusia tak lagi terikat pada tubuh, pikiran, atau ego semata. Dalam video ini, kita akan menyingkap lapisan-lapisan rahasia dari Cakra Mahkota. Kita akan menelusuri jejak sejarahnya dalam tradisi kuno, memahami makna filosofis yang terkandung di dalamnya, hingga menggali teknik sederhana namun sakral yang menjadi langkah awal menuju pembukaan energi tertinggi ini. Tetapi perlu diingat, pengetahuan ini bukanlah untuk sekadar dipelajari sebagai teori. Ia adalah sebuah undangan untuk menyelam lebih dalam ke dalam dirimu sendiri, untuk berani menatap keheningan yang seringkali dihindari manusia modern. Karena membuka Cakra Mahkota bukan hanya soal spiritualitas, melainkan juga soal keberanian, berani menghadapi cahaya, dan berani menghadapi bayangan. Maka, persiapkan dirimu. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan menyingkap rahasia yang selama berabad-abad dijaga ketat oleh para penjaga kebijaksanaan. Sebab langkah pertama dalam membuka Cakra Mahkota bukan sekadar perjalanan energi. Ia adalah perjalanan menuju langit yang tersembunyi di dalam dirimu. Sejak ribuan tahun lalu, para bijak di India kuno mengajarkan bahwa tubuh manusia bukan hanya daging dan tulang, melainkan juga jaringan halus energi yang dikenal sebagai nadi dan cakra. Dalam teks-teks suci seperti Upanishad dan Tantra Shastra, disebutkan ada 7 pusat utama energi, bagaikan 7 gerbang menuju kesadaran yang lebih tinggi. Dan di antara semuanya, cakra tertinggi yang disebut Sahasrara atau Cakra Mahkota menempati posisi paling agung. Kata Sahasrara berarti 1000 kelopak. Ia divisualisasikan sebagai bunga teratai dengan cahaya putih keemasan, mekar di puncak kepala, meneteskan madu kesadaran murni ke seluruh tubuh. Dalam tradisi Veda, ini dipandang sebagai tempat manusia bersatu dengan Brahman, realitas tertinggi, tak berawal dan tak berakhir. Para yogi percaya, ketika cakra ini terbuka, tirai antara manusia dan semesta runtuh. Ego terlebur, dan yang tersisa hanyalah kesadaran tunggal. Namun, bukan hanya India yang mengenal simbol mahkota ini. Dalam ajaran Buddha, terutama aliran Vajrayana, kepala dianggap sebagai istana kesadaran. Meditasi yang berpusat di ubun-ubun dilakukan untuk menghubungkan pikiran dengan cakra dharma, pusat pencerahan. Sementara di tanah-tanah lain, simbol serupa juga ditemukan. Dalam ikonografi Kristen, para santo dan nabi digambarkan dengan lingkaran cahaya di atas kepala. Halo, sebuah tanda keterhubungan dengan Tuhan. Begitu pula dalam tradisi Sufi, ada sebutan tentang mahkota nur yang muncul ketika hati sepenuhnya tenggelam dalam zikir. Semua ini menunjukkan satu benang merah. Umat manusia, lintas agama dan peradaban, sejak lama mengenal adanya titik di kepala yang menghubungkan mereka dengan dimensi lebih tinggi. Meski nama dan bahasanya berbeda, maknanya tetap sama.
Ia adalah jembatan antara bumi dan langit. Tapi mengapa pengetahuan ini sering tersembunyi? Mengapa tidak diajarkan secara bebas? Alasannya sederhana. Karena membuka cakra mahkota berarti membuka pintu kekuatan yang tak bisa dimainkan sembarangan. Seperti api, ia dapat memberi cahaya, tetapi juga bisa membakar bila disentuh tanpa kesiapan. Banyak tradisi sengaja menutupinya dengan simbol dan metafora agar hanya mereka yang benar-benar siap secara moral dan spiritual yang bisa memahaminya. Dalam filsafat esoteris, cakra mahkota juga dipandang sebagai titik paradoks. Ia disebut sebagai pintu keluar, jalan terakhir dari siklus kelahiran dan kematian. Tetapi pada saat yang sama, ia juga pintu masuk, gerbang bagi energi ilahi untuk mengalir ke dalam kehidupan manusia. Ia adalah akhir, sekaligus awal, sebuah lingkaran abadi yang menyatukan segalanya. Sejarah mencatat, banyak pencari kebenaran yang mengorbankan hidupnya demi mencapai titik ini. Para yogi bertapa di Himalaya, para biksu bermeditasi berbulan-bulan tanpa bergerak, para sufi larut dalam zikir hingga lupa dirinya. Semua mereka yakin bahwa di ubun-ubun manusia tersembunyi sebuah kunci. Kunci yang bila diputar akan membuka gerbang keabadian. Dan kini, pertanyaan besar itu hadir kembali kepada kita. Apakah kita siap melangkah menapaki jalur yang sama? Apakah kita berani membuka mahkota jiwa kita dan menghadapi apa yang akan keluar dari dalamnya? Untuk memahami cakra mahkota, kita harus terlebih dahulu membayangkan tubuh manusia bukan sekadar jasad, melainkan sebuah kuil hidup. Di dalam kuil ini terdapat 7 tingkatan ruang, mulai dari dasar hingga puncak. Setiap ruang mewakili cakra, pusat energi yang mengatur dimensi berbeda dari kehidupan kita. Bayangkan perjalanan ini seperti mendaki sebuah gunung suci. Di kaki gunung, kita berhadapan dengan kebutuhan dasar, rasa aman, makanan, tempat tinggal. Semakin tinggi kita melangkah, kita memasuki lapisan-lapisan yang lebih halus, emosi, kekuatan pribadi, cinta, komunikasi, intuisi. Dan ketika semua itu dilewati dengan seimbang, barulah kita tiba di puncak, cakra mahkota, yang tidak lagi berbicara tentang dunia material, tetapi tentang penyatuan dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Cakra mahkota sering disebut sebagai pintu kesadaran kosmik. Ia ibarat antena batin, menangkap frekuensi yang melampaui logika manusia biasa. Ketika cakra ini terbuka, banyak orang melaporkan pengalaman mistis, rasa damai yang tak terlukiskan, penglihatan tentang cahaya terang, atau perasaan menyatu dengan seluruh kehidupan di alam semesta. Namun ada hal penting yang jarang dijelaskan. Cakra mahkota bukan sekadar dibuka dengan teknik atau ritual. Ia terbuka seiring dengan kedewasaan jiwa, sama seperti bunga teratai yang hanya mekar bila mendapat cahaya matahari dan air yang cukup. Cakra ini mekar bila seseorang telah membersihkan lapisan-lapisan energi di bawahnya. Artinya, sebelum berusaha membuka mahkota, seseorang harus lebih dulu menyeimbangkan cakra dasar, sakral, jantung, hingga mata ketiga. Tanpa itu, energi yang naik ke mahkota bisa kacau. Dalam teks Tantra kuno, ada kisah tentang para pencari yang memaksa bangkitnya energi Kundalini tanpa kesiapan. Alih-alih tercerahkan, mereka justru jatuh sakit, terganggu pikirannya, bahkan kehilangan keseimbangan hidup. Kisah ini mengingatkan kita bahwa cakra mahkota adalah pintu sakral, bukan sekadar eksperimen. Secara filosofis, mahkota ini juga melambangkan keterlepasan dari ego. Selama kita masih terlalu terikat pada identitas, siapa kita, apa yang kita miliki, apa yang orang lain pikirkan, pintu itu tetap tertutup rapat. Hanya ketika seseorang berani menanggalkan semua lapisan ego, barulah cahaya dari atas bisa masuk.
seperti bejana yang harus dikosongkan dulu sebelum diisi dengan air murni. Di sisi lain, ada misteri besar. Apakah membuka cakra mahkota berarti seseorang otomatis tercerahkan? Jawabannya tidak sesederhana itu. Banyak guru suci menekankan bahwa pengalaman puncak hanya langkah awal. Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana membawa cahaya itu kembali ke kehidupan sehari-hari. Bagaimana tetap bekerja, mencinta, dan berinteraksi dengan dunia tanpa kehilangan kesadaran bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Analogi sederhana, membuka cakra mahkota bagaikan menyalakan sebuah lampu di puncak mercusuar. Lampu itu bisa memancarkan cahaya yang menerangi kegelapan, tapi hanya bila minyak di dalamnya terus dijaga. Minyak itu adalah disiplin, kerendahan hati, dan praktik spiritual yang konsisten. Tanpa itu, cahaya bisa padam dan manusia kembali terperangkap dalam ilusi dunia. Oleh karena itu, langkah pertama dalam membuka mahkota bukanlah tentang teknik meditasi tertentu, melainkan tentang kesiapan batin. Ia dimulai dengan pertanyaan sederhana. Apakah kita siap untuk melepaskan keterikatan kita pada hal-hal yang fana? Apakah kita berani menatap ke dalam diri dan mengakui bahwa di balik tubuh dan pikiran ini ada sesuatu yang lebih luas, lebih abadi, lebih agung? Karena sejatinya, cakra mahkota bukan sesuatu yang kita cari di luar. Ia sudah ada di dalam diri kita, menunggu saat yang tepat untuk mekar. Seperti kuncup bunga yang menunggu musim semi, mahkota jiwa kita menunggu cahaya kesadaran untuk akhirnya terbuka. Jika pada bagian sebelumnya kita melihat cakra mahkota sebagai gerbang penyatuan, maka sekarang kita akan menyingkap lapisan-lapisan rahasia yang seringkali menimbulkan kebingungan. Pertama, mari kita bahas mitos dan kesalahpahaman. Banyak orang mengira membuka cakra mahkota berarti memiliki kekuatan supranatural yang spektakuler, melihat dimensi lain, membaca pikiran orang, atau mengendalikan realitas. Padahal, inti dari mahkota bukanlah kekuasaan, melainkan penyerahan. Semakin terbuka mahkota seseorang, semakin ia sadar bahwa tidak ada yang perlu dikuasai, karena semua sudah menjadi bagian dari dirinya. Seorang guru pernah berkata, mahkota bukanlah pintu menuju kesaktian, tetapi pintu menuju kehampaan yang penuh cahaya. Kedua, ada pandangan yang menyamakan cakra mahkota dengan pintu keluar dari samsara, siklus kelahiran dan kematian. Dalam Buddhisme, pencapaian tertinggi adalah nirwana, kondisi di mana ego lenyap dan penderitaan berhenti. Cakra mahkota sering dipandang sebagai simbol dari titik itu, jalan ke pembebasan total. Namun di sisi lain, dalam ajaran Hindu Tantrik, cakra ini bukan sekadar akhir, tetapi juga awal. Ia adalah mata air tempat energi ilahi turun, mengisi seluruh sistem tubuh. Maka, paradoks pun muncul. Ia adalah pintu keluar, sekaligus pintu masuk. Inilah salah satu misteri besar yang membuat banyak orang salah kaprah. Mereka bertanya, apakah ketika mahkota terbuka, hidup duniawi berhenti? Jawabannya, tidak. Justru saat terbuka, hidup duniawi terasa lebih penuh karena kita tidak lagi terikat olehnya. Kita makan, bekerja, mencinta, tetapi tidak lagi diperbudak oleh hasrat dan rasa takut. Ketiga, mari kita bicara tentang simbol. Dalam ikonografi kuno, cakra mahkota digambarkan sebagai bunga teratai, 1000 kelopak. Tetapi di balik simbol itu ada makna mendalam. Setiap kelopak adalah lapisan kesadaran yang mekar seiring perjalanan spiritual. 1000 bukan angka literal, melainkan lambang dari ketakterbatasan. Artinya, kesadaran yang lahir dari mahkota tidak memiliki ujung. Selalu ada kelopak baru yang bisa terbuka. Menariknya, simbol serupa juga muncul di berbagai peradaban. Di Mesir kuno, para Firaun digambarkan mengenakan mahkota tinggi menjulang,
seolah-olah kepala mereka disambungkan langsung ke langit. Dalam tradisi Tao di Tiongkok, titik di atas kepala dikenal sebagai Bai Hui, 100 pertemuan, tempat energi langit masuk ke tubuh. Dan dalam mistisisme Yahudi, konsep Keter dalam pohon kehidupan Kabbalah berarti mahkota, posisi tertinggi yang menghubungkan ciptaan dengan Sang Pencipta. Semua ini memperkuat keyakinan bahwa manusia memang diciptakan dengan sebuah pintu menuju dimensi lebih tinggi. Hanya saja bahasa yang digunakan berbeda-beda. Keempat, mari kita sentuh rahasia yang jarang dibicarakan. Banyak guru spiritual menekankan bahwa sebelum mahkota terbuka, seseorang biasanya melewati fase krisis. Ini bisa berupa kehilangan besar, rasa hampa, atau pertanyaan eksistensial yang mengguncang. Mengapa demikian? Karena ego sedang diuji, dipaksa untuk retak agar cahaya bisa masuk. Dalam psikologi modern, ini sering disebut Dark Night of the Soul, malam gelap jiwa. Sebuah fase yang menakutkan, tetapi justru menjadi pintu menuju pencerahan. Akhirnya, ada hal yang lebih subtil, membuka cakra mahkota. Bukan berarti menemukan sesuatu yang asing. Ia justru mengungkapkan sesuatu yang selalu ada. Ibarat langit yang selama ini tertutup awan. Ketika awan tersingkir, kita menyadari bahwa bintang-bintang sudah ada di sana sejak awal. Dengan kata lain, mahkota bukan tujuan yang jauh di depan, melainkan kesadaran yang sudah berdiam di dalam diri kita sejak lahir. Maka, inti dari semua pembahasan ini adalah jangan mencari cakra mahkota di luar atau memaksanya dengan ritual-ritual aneh. Yang perlu dilakukan adalah menyiapkan wadah diri, membersihkan tubuh, pikiran, dan hati. Ketika wadah itu siap, mahkota akan terbuka dengan sendirinya, seperti bunga yang mekar di musimnya. Dan di sanalah letak misterinya. Kita tidak pernah benar-benar membuka mahkota. Kita hanya belajar menyingkirkan lapisan-lapisan yang menutupinya. Yang terbuka bukan pintu baru, melainkan kesadaran bahwa pintu itu sudah ada sejak awal. Membuka cakra mahkota bukanlah sekadar latihan energi atau imajinasi, melainkan perjalanan batin yang menghubungkan manusia dengan Sang Pencipta. Dalam tradisi para bijak, pintu di ubun-ubun tidak bisa terbuka hanya dengan teknik, melainkan dengan kesucian hati, kerendahan jiwa, dan kesadaran akan kehadiran Allah di setiap tarikan napas. Langkah pertama yang dapat ditempuh adalah hening dalam zikir. Zikir bukan sekadar ucapan lisan, melainkan getaran hati yang terus mengingat namanya. Ketika seseorang duduk dengan tenang, menutup mata, dan mengulang nama Allah dengan penuh khusyuk, perlahan-lahan pikirannya berhenti berlari, hatinya melembut, dan dari puncak kepalanya muncul perasaan seolah ada cahaya turun menenangkan. Zikir seperti ini adalah kunci, sebab ia membersihkan ruang dalam jiwa agar layak menerima limpahan nur dari langit. Langkah kedua adalah tafakur, merenungkan ciptaannya. Pandanglah langit malam, bintang-bintang yang bertaburan, atau sekadar rasakan angin yang berhembus lembut. Dengan hati yang hadir, renungkan betapa kecilnya diri kita di hadapan keagungan alam semesta. Tafakur membuka cakra mahkota karena ia menghancurkan ego. Dari merasa pusat segalanya, menjadi sadar bahwa kita hanyalah hamba di tengah kebesarannya. Ketiga, jangan lupakan syukur. Syukur adalah pintu yang sering diabaikan, padahal ia adalah mahkota sejati seorang hamba. Setiap kali kita menundukkan kepala dan mengucap Alhamdulillah, sesungguhnya kita sedang melatih mahkota jiwa untuk terbuka. Orang yang bersyukur hatinya ringan, pikirannya jernih, dan dari puncak kepalanya seakan ada bunga mekar yang menyambut cahaya kasih sayang ilahi. Ada pula latihan sederhana.
berupa pernapasan sadar. Tariklah napas perlahan. Bayangkan udara itu membawa cahaya putih yang turun dari langit melalui ubun-ubun, memenuhi kepala, lalu menyebar ke seluruh tubuh. Tahan sejenak, lalu hembuskan perlahan, seolah segala kegelisahan dan kegelapan keluar bersama hembusan itu. Walau sederhana, praktik ini dapat membuat hati terasa lebih lapang dan pikiran lebih tenang, sehingga lebih mudah menerima pancaran nur Allah. Namun ada satu syarat yang lebih besar daripada semua teknik: kesucian hati. Tanpa hati yang bersih dari iri, sombong, dan kebencian, tidak ada pintu yang benar-benar terbuka. Sebab mahkota sejati bukanlah sinar di kepala, melainkan kerendahan hati yang memuliakan Pencipta. Oleh karena itu, setiap langkah menuju cakra mahkota harus disertai dengan taubat, membersihkan jiwa dari dosa, serta tekad untuk hidup dalam kebaikan. Bagi sebagian orang, perjalanan ini mungkin terasa lambat, penuh ujian, dan tidak selalu membawa pengalaman mistis yang segera terlihat. Tetapi jangan salah, bahkan setiap kali kita berdoa dengan tulus, setiap kali kita mengingat Allah dalam sunyi, setiap kali kita menolak bisikan buruk demi kebaikan, sesungguhnya itu adalah momen di mana mahkota jiwa sedikit demi sedikit terbuka. Pada akhirnya, membuka cakra mahkota bukan berarti mengejar sensasi aneh atau penglihatan gaib. Esensi sejatinya adalah tersambung dengan Tuhan, merasakan bahwa hidup ini sepenuhnya berada dalam genggamannya. Saat seorang hamba sampai pada titik itu, dunia tak lagi terasa sempit, sebab seluruh langit terbuka di dalam dirinya. Pada akhirnya, perjalanan membuka cakra mahkota bukanlah tentang memburu keajaiban, bukan pula sekadar mencari pengalaman mistis. Ia adalah jalan sunyi menuju pengenalan diri dan pengenalan Tuhan. Setiap zikir yang kita lantunkan, setiap syukur yang kita ucapkan, setiap doa yang kita panjatkan dengan tulus, semuanya adalah anak tangga yang membawa kita semakin dekat pada puncak kesadaran ini. Para bijak masa lalu menggambarkannya sebagai bunga teratai dengan 1000 kelopak yang mekar di ubun-ubun. Tetapi sejatinya, itu hanyalah simbol. Yang benar-benar mekar bukanlah bunga di kepala, melainkan hati yang penuh cahaya. Dan cahaya itu bukan datang dari luar, melainkan dari Allah yang menerangi jiwa siapapun yang mau tunduk, bersih, dan ikhlas. Ingatlah, mahkota sejati seorang manusia bukanlah harta, jabatan, atau kemuliaan duniawi. Mahkota sejati adalah ketika seorang hamba bisa menundukkan kepalanya dengan rendah hati di hadapan Sang Pencipta, merasakan bahwa setiap napas adalah anugerah, setiap detak jantung adalah rahmat, dan setiap langkah adalah kesempatan untuk kembali kepadanya. Mungkin engkau tidak akan langsung melihat cahaya atau merasakan keajaiban, tetapi jangan tertipu oleh keheningan. Sebab dalam diam itulah Tuhan sering berbisik paling lembut, dan saat bisikan itu sampai, dunia yang gelap sekalipun akan terasa terang. Jadi, apakah engkau siap memulai langkah pertama? Siapkah engkau membuka pintu mahkota jiwamu? Bukan untuk mencari sensasi, tetapi untuk menemukan kebenaran yang abadi. Perjalanan ini adalah milikmu. Hanya engkau yang bisa melangkah. Hanya engkau yang bisa memilih untuk membuka atau menutup pintu itu. Maka, bukalah dengan kerendahan hati dan biarkan cahayanya menyinari jalan hidupmu. Dan bila engkau merasa pesan ini menyentuh jiwamu, jangan simpan untuk dirimu sendiri. Bagikanlah, agar semakin banyak jiwa yang terbangun, semakin banyak hati yang kembali ingat kepadanya. Sebab ketika satu mahkota terbuka, ia mampu menyalakan ribuan lainnya.